Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa bayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarabbusul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarabbasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baro'atur rahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama. Nah, keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama. Termasuk yang paling ekstrim adalah, dan ini sering saya utarakan ketika ngaji saya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Saya ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid, yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok. Bagaimana Islam yang luhur, kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli tauhid, dan itu berdasar hadis sahih, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar, kebetulan di pinggir dia ada Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum?" Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid secara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, pernah maling. Itu Abu Dzar sampai 3 kali tanya, "Yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga?" Ya, kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen, tanya, "Gus, bagaimana itu bisa terjadi? Satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa in zana wa in sarqa." Saya baca beberapa syarah hadis itu, termasuk di Syarhun Nawawi. Jawabannya adalah, di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran. Bukan masalah membolehkan zina apa enggak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelakunya. Kita yang punya gelar ya bilang 1 tambah 1 2. Yang enggak punya gelar ya bilang 2. Musuh kita ya bilang 2. Rektor Al-Azhar ya bilang 2. Anak yang penggembala kambing yang bilang 2. Semuanya akan bilang 2. 1 tambah 1 akan bilang 2. Karena kebenaran 1 tambah 1 2 itu enggak boleh bersyarat. Boleh mengatakan 2 kalau Anda rektor. Boleh mengatakan 2 kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh kamu harus mengatakan 3, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus sah. Siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah. Siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir, saat itu melafalkan la ilaha illallah, maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah, ini namanya substansi kebenaran. Ini tidak akan terganggu oleh perilaku sosial. Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib, tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi. Dan Islam alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka. Sehingga karena sisi sosial ini begitu, maka kita alhamdulillah sebagai muslim, hal-hal yang buruk diharamkan, dan di antara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram.
Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, selalu ada kebenaran absolut, yaitu iman. Boleh enggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut, ya sudah enggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk tadi. Kita mengatakan 1 tambah 1 2. Orang baik yang bilang 2, orang buruk yang bilang 2, setengah baik, setengah buruk yang akan bilang 2. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah di sini kenapa Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq. Tapi di balik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin. Dan tidak pernah maling seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan 2 hadis ini yang sama-sama sahih? Oleh ulama dijawab, ketika seseorang zina atau maling, itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya. Tidak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian ada kelompok besar dalam mazhab Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut. Sehingga kalau orang salah, dia tetap salah saja, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berKTP Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya. Tapi dia tetap warga Indonesia. Karena dia warga Indonesia adalah status. Sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Sehingga mazhab Ahlussunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, tapi nanti tetap disiksa di neraka, entah berapa lamanya. Saya juga belum mengkonfirmasi sama malaikat Malik ini, penjagaan nerakanya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau yang lebih terkenal tentu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak, maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang enggak ada. Kalau istilahnya Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi. Terus saya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan. Karena itu kalimat yang salah. Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain. Sehingga apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap tidak ada. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sesuatu yang batal, yang enggak benar, itu pasti enggak ada. Karena tadi, fakta bahwa jam ini dari kayu adalah enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap, atau kebodohan, atau keyakinan yang keliru. Tapi hakikat ini tidak. Dan di sini hebatnya Islam. Islam pertama datang termasuk wa'allama adamal asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andaikan dari dulu orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo, jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat, pemberi, Al-Uzza, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, Hubal. Sehingga terus orang itu gampang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat. Tapi hakikatnya ini tetap batu. Nah, jika apakah ada Tuhan selain Allah? Ya jawabannya tidak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Hanya. Ini dibedakan antara hak selalu satu. Ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang meyakini ada, tapi kebatilan sendiri yang. Ini banyak juga ulama yang spesial membela ja'al haqqu wa zahaqal batil.
seperti sama